Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan materi pembelajaran tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk kompetensi dasar, yaitu tujuannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, yaitu kodenya 3.2, diharapkan peserta didik bisa menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian untuk tujuan keterampilan, yaitu 4.2, menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Untuk tujuan pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, peserta didik bisa memahami perubahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik bisa menganalisis konsep dan bentuk globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu memahami dan menjelaskan upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Hakikat perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumardijan. Perubahan sosial yaitu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis, perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan buruh dan majikan. Perubahan sosial menurut Robert McIver, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium hubungan sosial. Perubahan sosial menurut William F. Ogden, yaitu perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Perubahan sosial menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kemudian material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian perubahan sosial yakni menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia di mana perubahan-perubahan itu mempengaruhi segala sesi dalam struktur masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perubahan budaya. Perubahan budaya adalah sesuatu terjadi secara normal dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kuncoro Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Aspek-aspek perubahan budaya yaitu bisa dilihat dari yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Di sini ada gambar microwave, di mana perkembangan dari peralatan dan perlengkapan hidup yang dulunya masih menggunakan bara api dan zaman sekarang yang modern sudah mengembangkan menggunakan listrik, yaitu dengan menggunakan alat microwave. Kemudian yang kedua, aspek perubahan budaya bisa dilihat pada mata pencarian dan sistem ekonomi. Untuk pada zaman dahulu kala, mata pencarian untuk laki-laki biasa untuk berburu dan meramu di hutan, kemudian untuk perempuan yaitu untuk memasak. Namun berbeda seiring berjalannya waktu, berbeda dengan kehidupan sekarang, yaitu untuk kaum wanita tidak harus pekerjaannya untuk memasak saja di rumah, tetapi wanita juga bisa berkarir, dan untuk laki-laki juga tidak
tidak berburu dan meramu lagi, tetapi banyak sekarang untuk laki-laki yaitu banyak yang bekerja di kantor, jadi pengusaha, atau jadi pilot dan sebagainya. Kemudian perubahan budaya yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Dulu dikatakan keluarga karena masih ada hubungan darah. Nah, namun untuk mana keluarga sekarang luas, yaitu nggak harus terikat eh, terikat hubungan darah atau perkawinan, tetapi makna keluarga sekarang yakni memiliki kinerja yang sama. Misalnya, kumpulan buruh Indonesia, jadi dikatakan keluarga kumpulan Serikat Buruh Indonesia, atau kumpulan guru yang disingkat dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia. Itu juga bisa disebut sebagai keluarga guru Indonesia. Kemudian perubahan budaya yang keempat yaitu dari segi bahasa. Perubahan dalam bahasa antara lain dapat terlihat dari penggunaan istilah, misalnya panggilan untuk ibu itu untuk zaman dahulu dan sekarang tidak harus ibu. Ada yang memanggilnya dengan bunda, umi, mama, atau mance ya kalau di sini. Kemudian perubahan yang kelima yaitu kesenian. Perubahan budaya yang kelima. Kesenian yang kita tahu ada seni tari, seni rupa, seni suara. Ukuran keindahan manusia dari masa ke masa pun juga mengalami perubahan. Untuk zaman dahulu, kadang orang suka ruangan berwarna gelap. Tapi untuk zaman sekarang, orang-orang suka untuk bernuansa cerah. Kemudian yang selanjutnya perubahan budaya itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan biasanya berkaitan dengan teknologi. Kemudian selanjutnya perubahan budaya yakni religi atau sistem kepercayaan. Di mana zaman dulu nenek moyang masih percaya yang namanya dengan animisme dan dinamisme ya, yaitu mempercayai roh-roh halus. Nah, untuk sekarang sistem kepercayaan sudah diakui di negara Indonesia yaitu 5 agama. Oke, kemudian faktor utama terjadinya perubahan budaya yaitu bisa dilihat ada 3, yaitu yang pertama adanya inovasi, yang kedua discovery, yang ketiga invention. Untuk inovasi di sini adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua, discovery, penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah invention, penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Jadi invention adalah tindak lanjut dari inovasi dan discovery. Untuk invention di sini itu dapat dicontohkan. Untuk invention bisa dicontohkan yaitu dengan adanya penemuan kendaraan ya. Yaitu zaman dulu ditemukan kendaraan, yaitu zaman dulu yaitu motor masih menggunakan motor gas. Nah, kemudian oleh Marcus pada tahun 1875 dengan menghubungkan motor gas dengan kereta yaitu tanpa ditarik oleh seekor kuda. Nah, jadi penemuan motor gas dihubungkan dengan kereta, jadi keretanya tanpa ditarik dengan kuda. Nah, sehingga bisa menimbulkan penemuan baru yaitu keretanya berjalan tanpa ditarik oleh kuda. Nah, kemudian kereta tersebut yang dipadukan dengan motor gas maka dipatenkan ya, sehingga mempunyai hak paten. Dan penemuan kereta dihubungkan dengan motor gas inilah yang disebut dengan invention, yaitu mobil tersebut mempunyai suatu invention. Seperti itu. Kemudian untuk karakteristik perubahan sosial budaya. Karakteristik perubahan sosial budaya yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat ataupun secara cepat.
di mana zaman dulu belum mengenal yang namanya teknologi, dan di zaman sekarang kita mengenal yang namanya teknologi. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang lain. Kemudian pada hal yang kedua, misalnya, untuk contohnya adalah misalnya munculnya golongan priai ya. Munculnya golongan priai di dalam masyarakat. Golongan ini lepas dari ikatan keraton karena mereka bukan golongan yang ada di bawah raja, melainkan tunduk pada pemerintahan kolonial. Kemudian yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Kemudian selanjutnya, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Contohnya, cara pandang banyak anak banyak rezeki tidak lagi dianut di lingkungan perkotaan. Untuk bentuk perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama bisa dilihat dari waktunya. Yang pertama, ada perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada yang membawa pengaruh kecil, ada yang membawa pengaruh besar. Kemudian yang ketiga, dilihat dari perencanaannya. Ada yang perubahan yang direncanakan atau planned change. Dalam hal ini misalnya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, perubahan tidak direncanakan atau unplanned change. Misalnya, bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa tidak direncanakan, mengakibatkan ratusan jiwa meninggal. Akibatnya banyak perubahan di masyarakat, seperti berkurangnya jumlah penduduk. Untuk faktor penyebab perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama, faktor penyebab dari dalam masyarakat. Faktor di dalam masyarakat yaitu yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk di suatu wilayah tertentu lama-kelamaan membawa perubahan dalam masyarakat wilayah tersebut. Suatu contoh, daerah dulunya pertanian selambat laun diubah fungsinya menjadi pemukiman penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan mesin membuat pekerjaan membajak sawah tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak. Hal ini mengakibatkan gotong royong dalam membajak sawah di pedesaan lama-kelamaan akan hilang. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, misalnya antara kelompok masyarakat bawah dan kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Yang selanjutnya, pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok komunis di suatu negara yang liberal ketika berhasil mengambil alih kekuasaan, kelompok ini memaksakan kehendaknya pandangan komunisnya kepada kelompok masyarakat lain. Faktor penyebab dari luar masyarakat. Yang pertama, karena lingkungan alam. Misalnya, untuk masyarakat yang terkena gempa gunung meletus dan pindah ke daerah pantai, maka mereka harus menyesuaikan mata pencarian mereka. Yang kedua, peperangan. Misalnya, Alexander Agung, sang raja Macedonia, berhasil menaklukkan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Kemudian ia memerintahkan veteran tentara Yunani untuk berdiam diri di kota tersebut. Secara tidak langsung, ia memaksa warga Yunani melakukan perubahan pada masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing disebut akulturasi. Contohnya, masuknya unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam di Pulau Jawa. Faktor pengaruh dari luar yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemudian orientasi ke masa depan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Kemudian selain faktor pendorong perubahan sosial, juga ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
Yang kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sikap masyarakat sangat tradisional. Yang keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya keguyahan pada integrasi kebudayaan. Kemudian selanjutnya, prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang selanjutnya, adat istiadat atau kebiasaan. Nah, itu termasuk faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, demikian presentasi ini. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya. Untuk presentasi kali ini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.